tahu kalau Yesus itu datang ke bumi untuk menebus dosa manusia ya? Menebus manusia dari dosa. Ya, menebus manusia dari dosa. Lalu kenapa Yesus tidak menjadi iblis? Antara dosa manusia dan iblis, tentu lebih banyak iblis, bukan? Kenapa dia harus menjadi iblis? Untuk menebus dosa iblis. Nah, sekarang saya tanya, iblis itu makhluk roh atau makhluk daging? Makhluk roh. Oke, roh apakah punya darah? Apakah roh Tidak. punya darah? Dalam Tidak. Ibrani 9 ayat 22, pengampunan dosa itu harus dengan apa? Darah. Oke. Berarti dia tidak bisa diampuni karena dia tidak punya darah. Lagi pula, apakah iblis itu bisa bertobat? Tidak, karena dia sudah berlaku dosa kekal. Maka dia tidak bisa bertobat. Itu sudah kodratnya dia di dalam roh. Makanya orang ketika mati sudah menjadi roh, dosanya tidak akan bisa diampuni lagi. Jadi nggak ada istilah orang sudah meninggal, itu dia di dalam roh, lalu dia akan diampuni, itu nggak bisa lagi. Makanya iblis itu tidak bisa diampuni, sekalipun dia adalah malaikat yang memberontak. Karena dia sudah menajiskan hidupnya dengan kekekalan di dalam dosa. Nah, tapi kalau manusia tidak, karena kita punya darah. Makanya dalam Ibrani 9:22 katakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Gitu. Jadi untuk apa dia menjadi iblis? Nggak ada gunanya. Justru yang dia datang ke dunia ini adalah untuk melawan kuasa iblis. Dia yang adalah roh, roh yang kudus. Ya, dia datang ke dunia ini. Ya. Untuk melawan kuasa roh yang najis. Efesus 6. Lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu yang ada di semesta ini. Itu lawan kita. Gitu. Jadi jangan bilang kenapa dia harus jadi iblis, wong yang mau dilawan adalah iblis kok. Gitu ya. Apa yang dia menjadi lawannya? Gitu. Dia jadi manusia karena yang diselamatkan itu manusia. Gitu ya. Siapa namamu, Uncle? Ya, baik. Terima kasih, Kak Eli. Yup, sama-sama. Banyak banget ini mau naik. Kak Elia. Terus jika kalau Tuhan itu maha adil, kenapa dia ciptakan manusia dengan iblis, dengan kesetaraan yang berbeda? Emang dia menciptakan manusia kesetaraan yang berbeda itu tertulis di mana? Dari kodrat iblis dengan manusia kan berbeda. Emang iblis itu diciptakan? Jadi iblis itu nggak diciptakan? Oh enggak. Kamu apa? Agamamu apa? Jadi kalau iblis nggak diciptakan, iblis itu dari mana? Ya, iblis itu merujuk kepada pribadinya atau sifatnya? Oh, iblis itu sifat pribadinya. Ya, jadi dalam manusia atau itu pribadinya? Enggak, ya. Antara pribadinya atau atribut di dalam pribadinya? Saya kurang paham. Betul. Jadi iblis itu tidak diciptakan Allah. Tetapi Allah itu menciptakan malaikat yang kudus. Jadi dia menciptakan malaikat yang kudus dan punya free will. Nah, ketika dia menyalahgunakan free will-nya, dia ingin menggunakan free will-nya ini untuk menyaingi Allah. Ketika dia punya niat untuk menyaingi Allah yang menciptakan dia, maka dia langsung terlempar dari sorga. Karena seketika itu juga dia berdosa. Ketika dia mulai tidak taat, dia terbuang dari sorga, maka dialah iblis itu. Oke, jadi iblis itu ciptaan Tuhan apa bukan? Tidak diciptakan. Tidak diciptakan sama Tuhan. Kejahatan itu tidak pernah diciptakan Tuhan. Oke, jadi segala sesuatu yang di dalam dunia ini itu ciptaan Tuhan atau bukan? Kejahatan itu bukan diciptakan Tuhan. Selain itu diciptakan. Bukan kejahatan. Oh ya, oke.
Berarti segala sesuatu dalam dunia ini selain kejahatan itu adalah ciptaan Tuhan. Betul. Jadi sifat dasar pada manusia kan sebagai manusia nih ada baik, ada buruk. Oh enggak, itu di imanmu, itu di imanmu. Kami diciptakan, manusia itu diciptakan, itu kodratnya baik. Oke. Yang membuat dia jahat itu adalah dia menyalahgunakan kebaikan itu untuk tidak berbuat baik. Karena ada hasutan dari iblis itu. Jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu jangan makan buah itu. Tetapi manusia ini menyalahgunakan free will-nya itu untuk memberontak kepada Allah. Will-nya yang free itu digunakan untuk tidak taat pada Allah. Ketika dia tidak taat kepada Allah, saat itu juga dia diusir dari Eden. Jadi kodrat manusia itu nggak ada, kami diciptakan untuk jahat tuh nggak ada. Itu bukan nggak ada di iman kami, itu nggak ada. Kodrat Jadi iblis baik. itu saya mau tanya, iblis itu bentuknya sifat kah atau memang roh atau sesuatu? Karena dia jahat makanya disebut iblis kan. Karena kalau dia nggak jahat dia nggak disebut iblis kan. Oke, Kalau misalnya dia nggak jahat, misalnya kalau saya dia nih. nggak, dengar dulu. Kalau malaikat itu tidak jahat, kalau malaikat itu tidak memberontak, apakah dia disebut iblis? Berarti iblis itu malaikat. Dia Itu malaikat yang mulanya. jatuh. Malaikat Tuhan hanya menciptakan malaikat. Oh, Yang berarti awal membuat mulanya dia malaikat. dengar dulu. Kamu gunakan nalar kamu. Dia disebut, kalau dia tidak memberontak, kalau dia tidak melawan Allah, apakah dia disebut iblis? Tidak mungkin. Ya sudah, Misalnya saya nih, misalnya saya nih, misalnya saya nih memberontak terhadap Tuhan. Berarti saya ini iblis. Ya kamu terkena pengaruh dosa. Enggak, saya ini iblis atau enggak? Ya kamu bisa dikatakan iblis. Karena orang yang mengikuti iblis adalah iblis. Orang yang mengikuti iblis adalah iblis. Apakah berarti tadi Kak Alia bilang iblis itu nggak akan pernah bisa diampuni dosanya? Betul. Jadi misalnya kalau saya salah, saya keluar dari jalur Tuhan gitu, yang maksudnya apa? Tadi memberontak Tuhan. Ya kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak punya pengampunan. Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kuasa iblis yang di dalam kamu, yang adalah maut, Roma 8 ayat 23, itu Roma 6 ayat 23, itu akan ditaklukkan oleh Kristus. Karena penebusannya Kristus dalam pengertian, terkalahkannya maut itu di dalam Kristus, itu akan berlaku efektif bagi kamu. Kalau kamu percaya dan mau memberi diri untuk dibaptis di dalam kematiannya dia. Jadi kuasa iblis itu akan ditaklukkan di dalam kamu kalau kamu percaya kepada dia. Tapi kalau kamu tidak mau percaya kepada Yesus, maka kuasa iblis itu, yaitu kematian kekal, itu akan kamu dapatkan sampai selama-lamanya. Saya mau tanya yang mau ini. Definisi yang mana jika seseorang itu melawan dari hukum Tuhan itu yang mana? Definisi yang mana yang kamu maksud itu dari opsi apa? Misalnya saya nih, saya berbuat jahat dan dikatakan saya itu iblis, misalnya gitu ya, kan? Kamu terkena kuasa iblis. Kamu di dalam kuasa iblis, makanya kamu seperti iblis. Tapi kan bukan berarti kamu makanya yang saya tanya itu iblisnya itu perbuatannya atau pribadinya. Kalau kamu ikut berbuat jahat, kamu iblis. Bukan berarti secara nominal. Yang saya mau tanya itu jahat dalam segi yang mana? Kejahatan dalam ketika kamu berbuat jahat, kamu iblis. Ketika kamu berbuat jahat, kamu iblis. Contohnya? Ya ketika kamu bunuh orang, kamu serang orang, kamu menghina orang, kamu mencaci orang, kamu adalah iblis. Makanya saya katakan iblis itu pengertianmu apa dulu artinya. Jadi kalau misalnya saya nih udah membunuh orang, berarti saya dikatakan iblis gitu. Kamu iblis. Jadi saya tidak akan bisa diampuni dosanya. Iblis itu oke. Kalau kamu membunuh orang, kamu adalah iblis. Iblis itu sifat atau pribadi?
Sifat berarti sifat saya itu iblis gitu. Iya, karena Bukan iblis itu pribadi. dari tadi saya dengar dulu. Karena dari tadi saya mengatakan iblis itu adalah sifat, bukan Berarti dia pribadinya. bukan roh. Iblis itu bukan roh. Dia itu diciptakan di dalam roh pada awalnya adalah malaikat. Tetapi ketika dia memberontak, maka dia disebut iblis. Jadi kejahatannya itu yang membuat dia disebut iblis. Makanya kalau kamu berkata saya ini jahat, kamu berkata saya ini berbuat dosa, apakah saya iblis? Kamu pasti iblis. Karena kamu melakukan perbuatan jahat. Konsisten nggak dari tadi? Iya, saya mengerti. Makanya makanya saya katakan Tuhan kami itu nggak pernah menciptakan iblis seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya saya kasih kamu penalaran dari awal, apakah dia disebut iblis kalau dia tidak jahat? Dia tidak akan disebut iblis kalau dia tidak jahat. Tapi karena dia jahat, maka dia disebut iblis. Makanya ketika kamu bilang, kalau saya berbuat jahat, apakah saya disebut iblis? Kamu iblis. Jadi malaikat yang sudah menjadi iblis itu nggak akan pernah diampuni dosanya. Enggak, karena dia makhluk roh. Sedangkan manusia itu bukan makhluk roh. Kalau misalnya saya sebagai manusia mempunyai sifat iblis, berarti saya dikatakan iblis nih. Tapi saya manusia, berarti Ya kamu manusia, kamu kan bukan makhluk roh. Kan apakah beda. saya masih bisa Malaikat itu diampuni? makhluk roh. Malaikat itu makhluk roh, sedangkan manusia itu bukan makhluk roh. Kodratnya malaikat itu adalah makhluk roh, namun dia berbuat Nggak lihat jahat kok. disebut iblis. Maaf ya teman-teman, di bawah saya mau belajar, bukan mau Manusia. bertanya sesuatu yang Dengar dulu, jangan dipotong, yang di bawah nggak usah dipeduliin. Ya, manusia itu kodratnya adalah manusia, dan ketika dia berbuat jahat, maka dia juga iblis. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah mengalahkan kuasa si jahat. Makanya ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu memutuskan untuk percaya kepada Dia, maka kuasa kejahatan itu, yaitu kematian kekal, itu tidak akan lagi berkuasa atas kamu. Karena apa? Karena Kristus telah menang atas maut itu. Jadi dari awal tuh kamu harus pahami apa yang jadi premis saya, biar kamunya nggak berputar-putar. Jadi Dari gini tadi saya katakan iblis itu adalah sifatnya, bukan pribadinya, karena Allah tidak pernah menciptakan pribadi iblis. Gitu. Makanya kamu harus percaya kepada Yesus agar kamu tidak di dalam kuasa iblis. Paham ya? Biar kamu nggak jahat terus gitu loh. Tapi kamu punya kasih, kamu berbuat yang punya benar. kesempatan nggak? Jadi ini kayak lihat misalnya nih, saya kan banyak dosanya, berbuat jahat segala macam. Jadi saya bisa mendapatkan pengampunan nggak? Ya, kalau selama kamu belum mati, kamu dapat pengampunan. Karena kamu belum jadi makhluk roh. Tapi kalau kamu sudah mati, sama seperti Lukas 16 tentang kisah orang kaya dan Lazarus, ketika orang kaya itu mati, lalu Lazarus mati, orang kaya itu juga tidak dapat diampuni, karena dia sudah mati. Makanya Bapak Abraham bilang, dari tempat kamu ke tempat saya, itu ada jembatan yang tak terseberangi. Jadi ketika kamu sudah mati, tidak ada lagi pengampunan. Tapi selama kamu masih di dunia ini, selama rohmu masih di dalam tubuhmu, itu belum berpisah, kamu mendapatkan pengampunan. Karena kamu harus mati bersama dengan Kristus melalui baptisan. Ya. Jadi untuk mendapatkan pengampunan itu, saya harus bagaimana? Percaya Yesus. Cukup hanya dengan percaya Yesus? Percaya kepada Kristus, itu cukup. Tapi buktikan bahwa kamu adalah orang percaya. Bagaimana cara membuktikannya bahwa saya adalah orang percaya? Kamu memiliki kasih. Kamu penuh sukacita, kamu penuh damai sejahtera, kamu bisa menguasai dirimu, kamu menginjili, memberikan kabar kebenaran. Tidak suka membom, tidak suka membunuh, tidak suka menghalalkan darah orang, tidak suka melempari orang, tidak suka menggeruduk, tidak suka demo-demo, ya, tidak suka kemudian melakukan perbuatan jahat, tidak suka mengganggu orang, tidak suka berbuat onar. Itu adalah buah-buah roh. Gitu. Ini Kak Elias, ini dengar ini masalah baptis ya, apa sih? Itu gimana ya?
Apa yang dilakukan? Ya kamu dibaptis. Kamu dibaptis itu artinya kamu memberi diri untuk mati di dalam misteri bersama dengan Kristus. Kolose Apa? Saya kurang dengar, maaf. Kamu dibaptis itu artinya kamu bersatu di dalam kematian Kristus. Ya kamu dicelupkan dalam air gitu loh. Tapi dicelupkannya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya harus lakukan sendiri atau kayak mana? Nggak bisa kamu lakukan sendiri. Kamu harus temuin pendeta, temuin orang yang bisa membaptis kamu. Orang yang udah Kristen ya. Itu yang bisa membaptis kamu. Kalau kamu sendiri nggak bisa membaptis dirimu. Nggak bisa. Harus ada saksi. Karena sama seperti Kristus, ketika dia dibaptis untuk menyatakan dirinya bagi Israel, ada Roh Kudus yang bersaksi mengenai dia. Gitu ya. Oke, jadi kalau kamu mau dibaptis, kamu harus ketemu pendeta atau ketemu orang-orang Kristen yang ada di sekitar kamu, atau yang paling tidak gereja lah ya yang ada di tempat kamu. Kamu temuin pendeta di sana, kamu ngobrol kenapa kamu pengen dibaptis, saya mau percaya gitu. Nah, udah nanti kamu dibaptis, setelah kamu dibaptis, kamu berbuah di dalam imannya gitu. Itu ya. Siapa namamu, Musafir? Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang lainnya. Ya, jangan lupa beri diri dibaptis ya, biar kamu selamat. Oh ya, ini Kak Elia. Nanti boleh saya DM nggak? Oke, DM, nanti saya jawab. Saya follow kamu ya. Oke. Kamu tidak follow aku sih. Oh iya, saya baru masuk. Oke. Ini saya follow kamu, nanti chat saya ya. Tinggal di mana? Daerah mana? Kamu? Saya sekarang di Malaysia. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, semangat ya. Oke, Namamu ganti lah, jangan begitu ya. Yang lain saja, yang agak-agak gimana gitu ya. Namanya. Namamu siapa? Namamu siapa sebenarnya? Boleh saya tahu? Abdul. Oh, Abdul. Waduh, nanti kalau kamu dibaptis namamu, nanti saya sarankan nama baptismu itu adalah Agustinus. Oke? Oke. Ya, oke. Nanti chat saya aja ya. Oke kalian, terima kasih. Oke, sama-sama. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semua yang sudah mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan juga saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu di dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, kiranya semua dibuat oleh Tuhan berhasil, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita selalu melihat di media sosial, ada banyak sekali hari-hari ini orang yang datang kepada Tuhan. Dulunya mereka benci kepada Tuhan Yesus. Dulunya mereka benci kepada kekristenan. Tetapi ketika Tuhan jamah orang tersebut, orang itu tidak bisa lari daripada jamahan Tuhan. Orang itu tidak bisa mengatakan, oh tunggu dulu Tuhan, nanti saya baru datang kepada Engkau, nanti baru saya percaya kepada Engkau, hari ini saya belum siap untuk percaya kepada Engkau. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah jamah, maka orang tersebut tidak bisa lari daripada jamahan Tuhan. Orang tersebut tidak akan bisa mengundurkan waktu, tidak akan bisa berlama-lama. Maka dari itu Bapak Ibu, tugas kita adalah bagaimana kita mendoakan orang-orang yang melayani Tuhan. Kita doakan para apologet, kita doakan para penginjil, supaya para penginjil ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita support penginjil, kita support para apologet Bapak Ibu. Jangan kita memecah belah dan jangan kita membenci salah satu sama yang lain. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling melayani. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, kita dipanggil oleh Tuhan bagaimana kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat. Kita dipanggil oleh Tuhan memberitakan Injil. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk
menguatkan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Yang lemah, dengan hadirnya kita, orang yang lemah iman tersebut bisa kita kuatkan. Apabila ada orang yang ingin berpaling, ada orang yang ingin meninggalkan Yesus, ketika bertemu dengan kita, orang itu tetap percaya kepada Yesus, orang tersebut tidak jadi mukallaf, dan orang itu mau datang kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi mereka yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, mereka yang menghina Tuhan, mereka yang mengolok-olok Alkitab lewat pelayanan kita, lewat kehadiran kita, lewat tingkah laku kita, lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, mereka bisa melihat Kristus. Artinya Bapak Ibu, kita sudah menjadi suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kita sudah menjadi terang, kita sudah menjadi garam, dan kita sudah melayani jiwa-jiwa. Kita sudah melakukan amanat agung, perintah langsung daripada Adonai Yeshua HaMashiach. Pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sering Bapak Ibu lihat di TikTok, saya hari-hari ini setelah pulang dari Mentawai, saya hampir tiap hari diskusi di TikTok Bapak Ibu. Hampir setiap hari saya live di TikTok. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana hujatan demi hujatan terhadap saya. Tapi saya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Tetap saya bersaksi. Tetap saya memberitakan Injil. Dan saya tidak jemu-jemu sekalipun diolok, dihina, dicaci maki, diancam, darah halal. Tetap saya tidak akan mundur selangkah pun. Injil harus kita beritakan. Kita harus bersaksi, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita harus bersaksi, memperkenalkan Kristus kepada orang di luar sana. Karena orang di luar sana Bapak Ibu, diakui atau tidak diakui, banyak sekali di antara mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus menjadi jawaban bagi mereka. Kita harus menjadi terang bagi mereka, dan kita harus menjadi garam bagi mereka. Beritakan Injil Bapak Ibu ya, beritakan Injil, bersaksi. Dan saya Bapak Ibu sudah 2 akun TikTok dilaporkan. Begitu saya live, muslim-muslim dari Aceh dan juga yang lain Bapak Ibu, mereka hadir, mereka seruduk, mereka hina, typing aneh-aneh, mereka report akun saya, mereka laporkan akun saya, dan sudah 2 akun dilaporkan, dan 2 akun seminggu lagi baru bisa saya pakai Bapak Ibu. Dan saya hari ini bikin akun lain lagi ya, akun yang ketiga. Nah kalau akun yang ketiga ini dilaporkan, bikin akun yang keempat saudara. Kalau akun yang keempat dilaporkan, bikin akun yang kelima. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas support saudara, atas dukungan saudara semuanya, atas doa saudara semuanya terhadap pelayanan yang saya lakukan di media sosial maupun di luar media sosial. Dan bulan 1 nanti Bapak Ibu, saya berangkat lagi ke Pulau Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan yang kita lakukan nanti di Pulau Mentawai, penginjilan kita, misi penginjilan yang kita lakukan di Pulau Mentawai, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka sudah masuk ke kamar sebelah, lewat pelayanan kita mereka bisa kembali kepada Tuhan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang selama ini mendukung pelayanan penginjilan yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP, baik di Mentawai maupun di tempat-tempat lain, dan juga di media sosial. Dan bulan 1 nanti saya kembali ke Mentawai bersama Bang JDP. Bapak Ibu dukung dalam doa. Terima kasih. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah sama-sama melihat cuplikan video di awal tadi? Apa yang Bapak Ibu dapatkan lewat diskusi saudara kita Bro Elia Miron bersama dengan pemuda muslim. Lihat Bapak Ibu tadi, pemuda tersebut mulai terbuka pikirannya, ya, mulai berubah pikirannya, mulai masuk firman itu. Ketika masuk firman tersebut, maka cahaya Injil menerangi hati orang itu, menerangi pikiran orang tersebut, dan orang itu bisa melihat apapun yang terselubung selama ini dalam hatinya, apapun yang terselubung selama ini dalam pikirannya, mulai disingkapkan, mulai dia terbuka. Kenapa? Karena sudah masuk terangnya Tuhan dalam hati dan pikiran orang itu. Ketika terang Tuhan masuk dalam hati dan pikiran orang tersebut, apapun yang terselubung, orang tersebut bisa lihat. Dan itu yang saya alami sebelum saya menjadi murid Kristus, sebelum saya percaya kepada Yesus, dan sebelum saya murtad Bapak Ibu. Ketika Injil itu masuk, ketika cahaya itu masuk dalam hati dan pikiran saya bisa melihat bagaimana kekristenan yang sebenarnya, bagaimana Alkitab yang sebenarnya. Dulu saya didoktrin,
Injil itu sudah dipalsukan. Didoktrin orang Kristen itu jahat-jahat. Didoktrin orang Kristen itu bogono. Didoktrin orang Kristen itu begini Bapak Ibu. Semuanya karena doktrin. Saya tidak pernah melihat langsung. Saya tidak pernah mengalami langsung. Ternyata ketika saya lihat langsung, saya alami langsung. Itu sangat berbeda sekali dengan apa yang saya dengar dan apa yang sudah didoktrin kepada saya. Saya didoktrin mulai kecil. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus lepaskan itu semuanya daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.